Apa sih yang dilihat pertama kali dari seorang venture capital atau investor kepada sebuah brand yang memang masih peak banget deh? Beberapa bisnis yang kita suka itu adalah kita kasih solusi. Aryo Tejo, waduh investor kita mampir. Udah pernah tahu belum sih kalau lo nginvest di podcast Mas Asia? Yes. Iya kan? Gua ya one of the early supporter lah buat podcast Mas Asia. Iya. Sebenarnya pembahasan kita menarik nih. Apa sih yang dilihat dari investor? Apa sih yang dilihat dari venture capital? Mindsetnya kan kayaknya kalau startup tech ya terutama ya. Startup founder yang memang tech banget nih, yang aplikasi banget atau apapun itulah namanya. Kan mindsetnya gua harus dapat pendanaan, kalau nggak gua nggak jalan. Nah, gua mau gali dari lu tuh sisinya gini. Sebenarnya banyak pertanyaan nih ya. Nanti lu jangan jawab dulu di awal, jangan lu tahan dulu buat ke belakang gitu ya. Oke. Biar orang-orang stay gitu kan. Intinya adalah banyak perusahaan-perusahaan yang memang lu support. Katanya kalau mau dapetin invest atau pendanaan itu yang dilihat pertama adalah story foundernya. Macam-macam lah. Apa sih stigmanya rata-rata? Ya paling gampang sih orang kan apa-apa kalau mau investasi sesuatu kan harus tahu sejarahnya apa nih. Untuk bisa mengaplikasikan ide yang baru ini. Makanya paling gampang tuh kemarin orang ya stigmanya si background founder lah ya. Misalnya lo mau bikin contoh aja gitu kan. Lo mau bikin perusahaan F&B. Lo sebagai founder ada experience apa? Oh dulu dia apanya Ismaya misalnya. Manager, direksi atau dia chefnya di ini di A. Oke digabungin. Oke masuk akal bikin. Itu kan yang paling mudah sebenarnya. Tapi in reality juga tidak menjamin kalau itu menjadi suatu jawaban kesuksesan suatu bisnis ternyata. Oke, tahan dulu ya. Kita bahas dari awal. Lu bangun ini dari pas lu balik dari Australia? Enggak ya? Enggak ya? 2012 lah mulai. Ini by the way juga kakak kelas gue loh. Ternyata gue udah duga-duga kayak mukanya gue nggak asing nih kayaknya nih. Iya kan lu 2005, gue 2006-nya. Ya 1 tahun di bawah gue lah. Beda tongkrongan warung kita kan. Iya bener. Lu warning gue wartam. Iya ternyata udah sukses sekali Anda ya sekarang ya. Amin. Yuk kita bahas dari awal ya. Yuk dari tahun berapa kira-kira lu kepikiran sampai pengen membantu buat para brand dan apakah ini menjadi ladang sebuah bisnis? Wow, sekarang kan eranya venture capital. Kalau lu punya bisnis, lu bisnis lu apa? Venture capital. Sebenarnya ini buat gue bisnis jadi-jadian bro. Jadi-jadian gimana? Jadi-jadian karena waktu itu lo ngomong tahun 2011, 12 mah lo ngomong venture capital orang mana ada yang tahu sih? Nggak ada memang. Ya waktu itu gue selalu believe at that time mau bikin bisnis blue ocean kan, maunya yang orang belum rame main apa. Dan kebetulan gue jujur aja bro, gue waktu itu orangnya males nggak mau mikir. Karena kan kalau jadi VC kan enak ya, kita ada duit duit investor kita, capital, kita tinggal support ke founder startup yang ide keren-keren. Yang mikir kan si startup ya dong. Oh iya juga ya. Curang juga, enak banget hidup lo. Enak. Tapi itu teori. Realitanya wah capek ya setengah mati bro. Capeknya di mana? Wah urusan sama founder kan kayak urusan sama istri gue enak-enak aja sih. Justru mungkin lebih susah dibanding sama istri sendiri. Karena lebih konflik, lo berdebat itu kan ada. Kadang suka ada ide yang nggak diterima jadi ya kan nggak kurang cocok gitu ya. Tapi on the other hand juga di saat mereka lagi berkembang bagus, kita happy dong. Kita bantu. Tapi di saat susah kan kita kan juga nggak bisa ninggalin. Kita tetap harus bantu kan. Karena kan bukan hanya kita permodalan kita kasih, kalian kembangin bisnisnya. Kan nggak semata-mata itu doang. Loh, setahu gue bukannya katanya, maaf ya, jangan tersinggung ya, bukannya tinggal naruh duit terus duduk manis. Nah, kan gue bilang tadi teorinya begitu tuh. In reality enggak. Loh, sebentar, enggaknya dalam arti apa? Ketika lu ngejar profit kali? Enggak. Ketika bakar-bakar duit kan lu katanya, ini stigma ya, stigma venture capital dan founder atau startup lah. Justru kalau profit lu pada ngamuk-ngamuk katanya. Ayo, ini gue buka di sini nih. Ini kamu gara-gara kalau gitu kita kapan jadi market leader nih? Tapi benar, itu kalau di venture capital, kalau profit malah dimarahin. Kenapa? Berarti lo kurang spending untuk jadi market leader. Iya. Nah, tapi ternyata pas pandemi itu mulai terbuka. Berasa kan?
di saat kita lagi bakar-bakar, fundraising lagi susah, market juga lagi waktu itu kan ini tutup ya kan. Akhirnya banyak yang tutup, bro. Lo mau bilang oke, dia market leader, dia growth-nya cepet, tapi when the capital, uang tidak ada di bank, ya tutup dong. Oh iya. Nah, makanya sejak COVID 2020, persepsi investasi udah mulai berubah. Jadi yang tadi harus bakar-bakar jadi market leader, tetap bakar-bakar jadi market leader, tapi harus punya sustainability dalam financial mereka. Untuk mengantisipasi di saat tadi capital winter ya, di mana kita susah fundraising, atau di saat ada krisis terjadi, kita harus punya financial yang kuat dong untuk ya let's say profitable lah gitu. Jadi yang dulu kita kayak dimarahin, sekarang malah nggak kemarin salah, sekarang harus profitable. Gitu. Lo bisa dibilang jilat lo udah sendiri gak sih? Nggak juga ya? Gini, pada zaman itu ya gini loh, kan kita bukan Tuhan ya, kita nggak tahu apa yang benar, apa yang ini. Memang pada saat itu bisa dilihat menjadi market leader menjadi suatu tujuan utama. Tapi yang tadi gue bilang, COVID we never expect, and then it happened, and then semua itu berasa kan kayak you cannot control what will happen di dunia ini, mau pandemi, mau ekonomi, mau perang, mau apa, and then when it all happens, you know it's tough kan. Kalau bisnis lo nggak bisa sustain, bangun jalan sendiri, dan nggak ada orang lain yang menopang dana itu, ya kan susah juga. Oke. Ini menarik ya. Coba kita lihat sosial medianya dulu bentar guys. Tuh 13.000. Nggak banyak lah. Yang kelihatan bayakan lo. Bukan, maksudnya kan rata-rata kan venture capital kan nggak kelihatan orangnya misalnya, ya kan? Taunya mungkin perusahaannya aja ada di mana-mana gitu kan? Lo juga pas. Tapi kalau lihat ke bawah kayaknya lo nggak mencerminkan investor sih bro. Enggak gua. Lebih ke tentara ya sebenarnya. Itu yang orang bingung. Lo lagi wajib militer. Ngayal untuk wajib militer sih. Semoga Pak Prabowo lihat dan mungkin gue dikasih jabatan letnan kolonel juga. Deddy Kompuzer kali ya. Oke, gini yuk. Kita bahas stigma-stigma yang ada deh di para startup founder gitu ya. Founder ini kan berpikir gimana caranya dia berjalan kuat sampai akhirnya mungkin ya goalnya juga ke IPO apa segala macam. Satu-satu kita runut ya. Tadi mungkin lo mau namain lagi nggak kisah-kisah lo ketika tahun 2011? Nggak. Kita langsung masuk aja ya. Oke. Misalnya gini, apa sih yang dilihat pertama kali dari seorang venture capital atau investor atau angel investor atau apapun itulah namanya lah. Kepada sebuah brand yang memang masih peak banget deh. Mungkin ini gue ngomong in general ya, bukan hanya untuk venture capital atau private equity, tapi investor di umum lah. Boleh. Ya, makanya tadi gue bilang, mungkin zaman udah berubah. Waktu sebelum COVID, kita believe di potensi atau market yang besar gitu kan. Kalau sekarang tuh kita lebih cenderung nyari ke bisnis yang lebih profitable. Ke situ malah. Iya. Yang tadi kayak bukan jilat ludah sendiri, tapi ternyata profitable tuh enak dan bisa tidur. Gitu. Dia mengakui. Soalnya gue kalau gue kubu gini berarti gue kayaknya nutup investor banget. Tapi enggak lah, oke lah gue sebut ya. Mungkin sebagian mayoritas hidup gue tuh gue bootstrapping banget. Bootstrap banget gue. Dikasih solusi apa segala macam. Cuma bukan berarti gue nutup investor ya. Tapi artinya banyak perhitungan matang gue deh untuk kalau orang mau masuk ke dalam, terutama yang mindsetnya adalah valuasi atau valuation game yang ayo dong growth bakar gitu, profit belakangan gitu kan. No man, yang penting sekarang adalah lo bisa, hidup kita kan terbatas ya, kita nggak tahu, oke lah paling jauh mungkin 100 tahun or whatever. You want to enjoy life, you want to enjoy hidup lo, kalau bisa lebih cepat kenapa tidak melalui dividen. Gitu kan. Itu satu. Ada juga yang gue gak apa-apa puasa 5 tahun, nanti gue jadi unicorn. Tapi berapa banyak sih yang akhirnya kejadian? Enggak kan. Realita we just want to enjoy life, semua happy, ya udahlah gitu. Nah, balik lagi tadi soal profitability tadi. Ini menjadi suatu requirement sih sekarang. Karena gini, kalau kita jadi investor misalnya, kita punya uang terbatas. Let's say
gua malu kita ada uang, let's say, contoh 10 juta rupiah. Dari 10 juta rupiah kita cuma bisa invest 5 perusahaan di tahun ini. Oke. Logikanya banyak banget perusahaan di sana yang udah berjalan. Oh, misalnya di industri apapun, F&B. Ya, anything lah. Oke. Lo cuma bisa invest di 5 perusahaan tahun ini. Lo sebagai investor. Tapi ini kan gue ngomongin pemikiran investor semua kayak gini dong. Oh, iyalah. Terbatas kan mereka. Nggak bisa kayak gitu. Nah akhirnya lo akan mikir, sekarang gue mau nyari kayak baca CV aja. Yang financialnya paling bagus, yang ini, yang itu. Financialnya, kesempatan untuk jadi besar. Oke, 2. Terus? Sekarang mereka di dalam industri kategori tersebut peringkat keberapa sih? Oke, lu lihat dari mana? Nielsen? Ya ada cara lah. Ya kita lihat dari Shopee, Tokopedia atau apa bisa dikira-kira lah. I mean, there's always a way untuk mencari itu kan. Jadi akhirnya kita terus tadi apa? Yang keempat juga faktor-faktor product market fit. Product market fit itu penting. Karena gini bro. Red Ocean lagi dong. Mungkin bukan di Red Ocean-nya ya. Karena gini. Ada beberapa bisnis gue lihat, lo dapat pendanaan $20 juta or whatever untuk bikin suatu produk. Nggak gimana harga lo spend uang lo untuk bangun produk itu. Tapi kalau secara masyarakat tidak menerima dan terus menggunakan itu, that $20 juta itu hilang dong. Oh ya. Means nothing kan. Nah makanya tadi gue bilang beberapa bisnis yang kita suka itu adalah udah clear nih produk market fit-nya udah diterima. Misalnya kita ada satu brand. Dia jualan whey protein. Oke. Boleh nyebut merek gak sih? Boleh lah. Muscle First misalnya. Oke, ya. Kita lihat nih mereka. Wah, secara produk mereka udah jalan udah berapa ya? 3 tahun, 4 tahun lah ya, sekitaran lah. Oke. Dan secara ini, wah ternyata produk diterima masyarakat. Artinya kan risiko development produk atau risiko konsep, insya Allah sudah hilang. Maksudnya sudah jelas diterima. Oke. Sekarang risiko berikutnya adalah eksekusi dan perkembangannya dong. Oh harus. Karena menurut gua eksekusi dan perkembangan risikonya menurut gua tendensinya lebih rendah. Karena banyak cara untuk improve di situ. Tapi kalau kita udah ngomong product market fit, kita udah ngomong tadi ya goods or service-nya diterima masyarakat atau enggak, itu kan apa sih bahasa ini ya, la haula wala quwata ya. Apa istilahnya tuh? La haula wala quwata illa billah ya. Maksudnya kan kita nggak bisa kontrol diterima masyarakat atau enggak atau ini gitu kan. Kalau kita udah tahu, oke, risiko ini udah clear, tinggal yang hal lain bisa gua kontrol, bisalah kita kembangin. Tapi gini bro, dengan fenomenal venture capital atau mungkin ya investor yang memang ada di belakang unicorn para brand-brand besar ini lah ya, mindsetnya kan memang kita nggak pungkirin bahwa oke lah dia sekarang lagi ngejar profit, tapi kan pasti kan tetap lah market leader dia pengen menguasain kan, artinya begitu kan, dengan adanya ongkir, promo, potongan harga, diskon ini apalah segala macam, buy one get one macam-macam lah. Artinya gini, lu tuh kan ngelakuin sesuatu, koreksi kalau gue salah, untuk nantinya fundraising lagi kan. Iya kan, bakar, nilai perusahaannya naik, value-nya tinggi, namanya juga valuation game kan. Oke, sip. Kalau gitu kita masuk tadi preset sekarang ke A, lalu besok ke B. Ada lagi nggak nih? Nah kan keuntungannya kan nanti kan yang akan ada di ujung kan. Maksud gue permainan kayak gitu tuh nggak capek ya? Capek, makanya tadi gue bilang, makanya gue sekarang di Cufu. Tidur gue lebih tenang. Karena we invest in profitable companies yang tidak harus fundraising setiap saat. Gue nungguin kalimat itu akhirnya keluar juga deh. Gue udah gali-gali keluar juga deh. Dan emang ngerasain betul-betul capeknya, lelahnya di situ kan? Capek bro, capek. Karena gini, kalau lo main kayak gitu tadi, lo kan mengharapkan nanti akhirnya IPO dan ada underwriter yang mau pegang dengan valuasi yang lo harapkan. Iya, emang itu tujuannya. Iya, tapi kalau tidak ada apa kabar? Wow. Kemana? Nggak ada duit masuk? Bye-bye. Nah, makanya kenapa kalau gue ngeliat, kenapa kita support sekarang brand-brand yang lebih ada growth, product market fit terima dan relatif sudah ya profitable, karena logikanya adalah gini,
mungkin lo nggak berkembang kayak dalam setahun tiba-tiba lo 100 kali lipat. Iya. Kalau di VC kan oh iya ngebut ya. Tapi gitu juga. Jadi goes both ways dong. Iya. Ya kita sih ya gitu aja. Pelan apa. Tapi kita tahu dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya. Kita punya target revenue kita mau berapa by tahun ke-5, EBITDA kita berapa, sekian. Kalau kita mau ke pasar modal, ya udah kita nggak usah asal-asalan kayak kalau misalnya kita mau take IPO kan udah revenue multiple kali aja 50, 30 whatever. Ya akhirnya kan orang, wih mahal ya sahamnya ya, apa ya, orang juga takut. Ya kita kan kayak ya udahlah, jelek-jeleknya kita mau berapa kali sih, yang masuk akal aja juga masih oke kok. 5 misalnya. Ya misalnya 5, ya masih oke. Terus apakah jelek buat kita? Nggak juga. Karena tanpa fundraising pun brand-brand kita juga maksudnya they still grow cepat gitu. Setiap tahun ya. Gitu. Dan mungkin karena background gua lama di VC, kebetulan CEO gua TJ kan juga dia di Grab. Karyawan ke-13 Grab. Ya, semua Grab dia yang bangun dulu sampai di Indonesia terakhir dia. Ya kita ngerasain kayak dia mah kalau ngomong gua company gua bakar duit nggak, masih kalah sama bos gua lah. Si TJ mah lu pikir aja Grab udah bakar berapa, dia udah ngerasain kan. Terus iyalah dia juga mungkin capek gitu. Kayak nggak ada ujungnya kan bakar-bakar. Oke, tapi gue mau tarik mundur dulu nih, bro. Sebenarnya era ini tuh gimana sih? Nggak, gue mau tarik mundurnya semewakili orang yang awam ya. Era tentang bakar, tentang ini kan ada yang bilang maaf ya, pencucian uang. Wadaw. Ada yang bilang. Ini kita berstigma-stigma aja nih. Iya. Ya kan, money laundering lah. Iya kan. Kalau kita tarik mundur lagi kan kayak Mayora dengan mungkin Kopiko-nya, mungkin dengan teh pucuk harumnya, Sosro dengan teh botolnya, macam-macam ya. Mereka kan jalan-jalan aja gitu ya. Bahkan kan kayak perusahaan kita ngomong secara edukasi di sini ya. Perusahaan rokok tadi kita sama-sama ngelihat kan, Jarum aja pun belum IPO. Belum TBK. Iya. Gue pun kiranya udah IPO terbuka untuk publik. Gue pikir ternyata Aryo bilang belum Der. Masa sih? Sekelas dia ternyata nih, lu nggak percaya Der, ternyata belum. Diwakilkan banknya lah, BCA udah. Iya, oke lah. Dan kayaknya juga nggak perlu IPO juga sih kayaknya Jarum. Iya kan? Nah maksud gue gini, kan sebenarnya udah asik-asik, udah enak-enak gitu. Brand-brand bangun dari nol. Di sini My Baby dapat. Tiba-tiba era-era bakar-bakar duit pendanaan ini apa sih gitu loh. Gue pengen tahu jawaban langsung dari lo sebagai pelaku lah istilahnya. Sebenarnya definisi bakar tuh bukan berarti lo habisin 100 miliar per tahun itu bakar kan. Bakar itu relatif definisinya. Jadi kalau bakar ini lo punya profitability yang clear nggak? Kalau lo spend 100 miliar setahun buat marketing, itu gimana? Persepsi orang makanya kadang, wah bakar-bakar, gue gak mau gue spend 10M per bulan. Tapi bukan berarti 10M per bulan itu bakar-bakar. Selama kita punya perhitungan jelas. Gue gak mau teknis lah ya. But intinya adalah kalau lo spend 10 miliar per bulan misalnya. Tapi lo bisa menghasilkan 50M, 100M per bulan. Ya masih chancesnya masih cuan dong. Tapi kalau lo udah goalnya adalah gue mau jadi let's say marketplace nomor 1 di Indonesia. Gue gak peduli. Hajar, lo spend berapa misalnya 1 triliun, ternyata revenue lo mungkin 1 triliun atau 2 triliun juga, tapi margin lo kecil, ya secara financial kan minus. Ya itu bakar dong. Tapi for the sake of nggak apa-apa, gue yang penting nomor 1 dulu. Nanti pas gue udah nomor 1, gue baru cuanin di situ. Kan ada kayak gitu. Tapi realitinya kan yang terjadi tidak begitu. Di saat mereka sudah menjadi nomor 1, uangnya sudah habis, kompetisi selalu ada masuk. Di saat kompetisi selalu ada masuk, uangnya fresh lagi. Gue bakar, lo gak bisa bakar. Oke, gitu terus. Karena kalau lo, ini no offense to my marketplace founders. Jadi kalau lo lihat dulu tahun berapa ya, 2012 gitu. Siapa sih yang paling banyak bakar? Zalora Lazada. Zalora Lazada. Setuju. Semua orang dulu belanja Zalora Lazada. Waktu itu Tokopedia masih baru. Atau Bukalapak. Dan gak lama Tokopedia dapat bakar-bakaran, akhirnya bla bla bla. Shopee. Akhirnya Tokopedia menjadi nomor 1. And after that what happened? Shopee datang. Sama.
gitu juga. Nah sekarang kita lihat Shopee udah menjadi nomor kemarin sempat bukan kemarin sempat, actually masih nomor 1 lah. 1-2 sama Tokped kan? Ya anggap aja 1 gitu, 1-2. Tapi kan ya kita melihat lah ya sudah berasa ada penurunan karena kadang kita lihat data-data penjualan brand-brand di Shopee ada penurunan itu udah mulai berasa kan, karena dana spendingnya mereka pun sudah mulai terbatas. Oke. Nah sekarang pertanyaannya dari bakar-bakarannya yang akhirnya selamat yang mana? Kan kita lihat last man standing. Betul itu. Tapi nunggu last man standing, ntar Amazon masuk apa kabar? Panjang lagi nih gamenya nih. Panjang. Jangan lupa Amazon tuh udah mulai masuk di Asia Tenggara. Wah hati-hati loh. Masih main. Serius ya udah di Asia Tenggara di mananya? Kan mana Singapura udah mulai. Lo kalau ke Singapura sekarang di MRT itu udah mulai tuh iklan Amazon apa segala. Pelan-pelan. Emang bisa masuk sini dengan secara gampang? Gua nggak tahu deh. Ya I don't know. I mean like dulu kita berpikir kalau Lazada, Zalora will be the king of marketplace, and then ternyata muncul Tokopedia dengan funding baru, dan ternyata muncul lagi Shopee. Anything can happen. Alibaba yang kemarin orang mengagung-agungkan udah lagi anjlok, jatuh. eBay, gue sampai lupa sampai lo nyebut. Saya suka gaya Anda nih. Ya. Gue gara-gara kemarin habis nonton kontennya Gary V, Trash Talk. Ya ke garage sale bla 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 itu akhirnya dia kayaknya dulu support banget sama eBay, makanya gue baru notice iya ada eBay gitu. Gue nggak tahu ya dia ada collab atau enggak, tapi dia eksploitasi banget lah eBay. Anyway, intinya era itu akan udahan kayaknya. Gue gak bilang udahan. Kalau lo lihat tarik balik dulu bubble.com di Amerika kan tahun-tahun sekitar 2000 sekitaran 2001 sekitar lah ya, gue agak lupa. 2002 lah ya. Memang ada fase itu sih. Fase di mana lo lagi mentok aja karena udah terlalu growth-nya udah terlalu besar dan apa-apa mahal kan. Dan ada fase di mana apapun itu harus kembali dong ke tanah air. Ya. Betul. Nanti ada adjustment lagi, apa yang masih bertahan ya oke, yang tidak bertahan oke, nanti ada evolusi baru lagi gitu. Standar lah, siklusnya begitu bro. Sejauh ini kayaknya masih ada pemainnya ya. Masih. Meskipun ngeliat dari berita-berita yang beredar mana tadi banyak loh yang pada tumbang-tumbangan. Ini sering bahas juga sih sebenarnya di episode sebelumnya itu. Tuh. Fabelio ini Mobile Premier League tuh apa sih, game bola gitu? Ya yang fantasy football itu. Oke. Tuh Sendit. Tuh kan Line. Aduh Line apa kabar tuh? Ini kan PHK ya. Tapi itu dia bro. PHK kan bisa keukur dari bahwa dia ngurangin OPEX. Ya, tapi bukan berarti jelek. Tidak menjamin. Memang secara sinyal tidak bagus ada PHK, tapi ada kemungkinan satu, either mereka mau menaikkan profit margin atau mereka memang udah boncos banget harus dikurangin. We don't know that kan. Tapi what I do know, some company memang melakukan PHK tuh karena ya tadi gue bilang sudah eranya kita harus pikirin profitability dan segala macam, ya mereka harus kikis itu. Karena kan kejadian kemarin di perusahaan-perusahaan unicorn kita kan gaji gede-gede bro. Sangat. Iya gede-gede. Jadi kayak kadang dulu gue punya karyawan-karyawan gue, wah, tapi di situ gajinya segitu, ya udah lo apply aja. Gue apply sana. Parah. Coba maksud gue, gondok juga dia ya. Ya maksud gue, I'm sorry to say, but these unicorns mahal men bayarnya. Jadi kan nge-reflect ke yang lain, benchmarknya ke situ, jadi semua ngikutin. Itu asal mulanya. Problem. Dan sekarang isunya yang terjadi PHK ini kenapa ya? Karena salah satunya ya ada over hiring dan overpaying yang terjadi gitu. Berarti asal mulanya gara-gara ikut-ikutan juga sama yang di luar. Exactly. Itu yang paling ngeri dalam apapun di dunia itu adalah tanpa kita mengerti sesuatu, tapi yang kita melihat sebelah melakukan, kita merasa apa kita lakuin juga ya, tanpa berpikir panjang. Itu ya maaf ya, nggak semua lah gue sebut, tapi para venture capital dan lain sebagainya sebenarnya ya sorry banget gue harus katakan, no offense, merusak ekosistem jadi overpaid gitu loh. Ya bisa dibilang gitu. Karena dengan adanya kalian, maaf ya, nih bukan lu lah, tapi yang lainnya lah. Nggak sama lah, kita pun berpartisipasi dalam hal itu lah. Maksudnya kan jadinya kan mereka terbanding-bandingkan bahwa
graphic designer kok bisa segitu gitu loh. Kok creative director bisa segitu gitu loh. Niatnya baik at that time. Oh iya. Cuma maksud gue kan yang common gak kayak gitu di negeri ini. Ya. Kenapa bisa tinggi BTS? Ikut-ikutan dan dia punya duit juga ya. Mungkin awalnya karena yang tadi balik lagi ke Zalora Lazada. Jadi salah satu perusahaan internet yang paling berani masuk ke Indonesia dengan paradigma baru itu mereka, si Rocket Internet dulu kan. Tadi gue bilang ya Zalora, Lazada, dulu Food Panda segala macam. Oh iya. Ya. Jadi mereka berani itu. Gue inget waktu itu tuh terkenal banget orang-orang terbaik, putra putri terbaik Indonesia di hijack oleh mereka. Bekas ini, bekas itu, whatever. Dan ternyata tawaran gajinya luar biasa gila. Dan di situ punya teori bahwa kalau kita bisa bangun perusahaan dan mendapatkan human resource terbaik sebisa kita bisa membangun perusahaan terbaik. Nyatanya? Ternyata tidak juga. Pada saat itu make sense. Pada saat itu make sense. Tapi pas sudah, ya mungkin berasa ya bakar-bakar segala macam. Mereka harus melakukan pengurangan yang tadi ya mungkin dulu gaji fresh grade misalnya 15 kayak diturunin lagi ke 6 ke 5. Jadi kan tidak bisa, akhirnya kan ya lo udah equilibrium ya. Lo gimana ya? Kan nggak bisa terus-terusan lo harus bisa bayar karyawan-karyawan lo senilai ini. Tapi itu dilakukan ke beberapa company-company setelah Zalora Lazada. Ya kan? Mereka kan kayak kemarin gini, kita coba lakuin yang sama. Ya gitu aja terus. Iya. Coba gini, menariknya gini. Ketika ngomongin venture capital atau mungkin investor tadi, artinya yang dimaksud dengan si orangnya memang nih orang lulusan ini, lulusan itu, Harvard Business School, Stanford Business School, dan lain sebagainya itu kan. Itu masih berlaku nggak kalau ternyata dia lulusan itu, artinya lu siap gue pegangin dan gue kantongin duit $1 juta, $2 juta, $10 juta. I mean tadi gue bilang kan kayaknya kompeten banget tuh orang. Nah itu dia. Itu kan berarti kita betting ya, gambling lah. Salah satu pengurang risiko gambling ini kan tadi background yang lo sebutkan. Oke. Kan. Memang kita ngomong ini adalah mereka blue chip founder. Oke, maksudnya gimana tuh? That's what we call them. Blue chip founder basically ya orang dengan background tadi kan, lulusan Ivy League lah atau pernah kerja di top company ini, high position di sini situ. Karena tendensi adalah kalau mereka bikin suatu unit bisnis, chancesnya mereka bisa bangun sukses dong. Tapi kan tadi gue bilang realita kan tidak semudah itu, bro. Skill, knowledge, pengalaman, that's one thing lah. Gue kalau ngelihat bisnis itu mungkin hal-hal ini represents 20% dari suatu perjalanan usaha. Believe it or not, I believe the other 80% itu chances, faith, jalan Tuhan. Hal-hal itu menurut gue. Dan Allah punya peran besar bahkan bisa sampai 100% gak sih? Ya tadi ya gue bilang ya udah deh 99 lah. Maksud gue kan ada ini semua kan campur tangan Allah pasti. Campur tangan betul. Coba ya intinya. Kalau nggak yakin gitu. Bukan nggak yakin bro. Sebenarnya lebih ke apa ya? Maksud gue kayak education apa segala masih perlu. Duniawinya masih perlu. Iya, juga. Setuju. Untuk membantu jika kesempatan itu ada, bisa lo olah atau tidak. Di Islam memang ada ikhtiar memang. Jadi lo oke lah 100% campur tangan Allah gitu kan. Jebret. Iya, tapi kalau lo males, lo nggak ngapa-ngapain, rezeki nggak lo kejar. Exactly my point. Makanya tadi gue bilang 99% ya, ngerti maksud gue. 80% it's okay kalau menurut gue ketika memang ternyata itu yang dibahas adalah masalah duniawinya ya. Setuju banget. Karena memang banyak orang tuh untung lo thank you untung lo bahas ini ya. Kenapa? Karena giliran udah tahu bahwa ya udah ini pokoknya tergantung gimana rezekinya. Terus lo gak ngapa-ngapain. Ya gak bisa juga. Ngerti gak maksud gue? Tapi bukan berarti juga lo nunggu rezeki dan ya kalau rezeki itu datang tapi lo gak punya knowledge dan lo tahu cara untuk melakukan itu. Nah itu. Ya no point juga. Itu setuju. Ya. Jadi biar lu gerak gitu loh maksudnya. Sembari menunggu takdir itu datang atau apapun itu datang. Betul.
kumpulin ilmu terus saja. Keren. Gitu kan. Mantap nih. Sembari menunggu. Iya loh, banyak pantesan brand lo banyak yang lo pegang ya segala macam ya. Alhamdulillah. Iya. Gue sebenarnya masih mau lanjut bahas ini sih. Mau langsung bahas mengenai ke profitability ya. Bisnis apa yang memang sekarang lagi seksi banget buat lo ini. Tapi satu lagi, gue nanggung nih. Gue masih penasaran terkait permainan atau si valuasi ini. Satu lagi sebelum kita bahas profitability, bisnis lebih detail, retail dan lain sebagainya misal, yaitu valuasi itu secara multiple tuh tahu dari mana ya? Dikali 5, kali 3 dari revenue stream itu. Kesepakatan bersama sehingga nilai nantinya kan ujung-ujungnya kan si perusahaan akan dijual, delusi kan. Equity sahamnya kan akan buat si investor. Iya kan? Artinya 10% bakal gue lepas. Berapa nilai valuasi perusahaan lo? Oh, kalau dari revenue stream secara multiple, revenue streamnya gue 10 miliar. Artinya gue kali 5 aja berarti 50 miliar. Artinya berarti lo dapat lo nyuntik 5 miliar buat 10%. Itu tau dari mana sih? Kayak ngasal gitu ya? Jujur. Iya, jujur dong. Ngasal. Wah. Ya karena gini bro, logika aja kan. Serius ternyata. Lo sebagai yang mau nerima uang, lo mau setinggi-tingginya. Sebagai pemberi uang, lo mau serendah-rendahnya. Hukum manusiawi gak sih? Manusiawi sih kayak iya, pasti kan. Irido sama Rido. Iya. Sekarang kan pertanyaannya gimana mempertemukan jalan yang tengah. Makanya banyak orang yang tadi multiple-nya benchmark sama perusahaan public listed misalnya. Tapi kan apakah itu cukup? Nggak juga, karena public listed kan liquidity lebih tinggi, udah tervalidasi. Ya makanya mungkin mereka ada premium multiple-nya. Jadi harus turun berapa kali lagi nih dibanding public market misalnya. Nah itu yang kadang kita negotiate debat-debatan aja sih. Kayak cocok-cocokan kan. Karena lo bilang ke gue 100x yo. Wah lu sih gila gue bilang. Tapi kalau gue bilang misalnya ada berdasarkan multiple public market gue bilang 8. Lo balikin gue tetap lo ngomong gue gila. Jadi akan selalu begitu. Jadi yang paling penting adalah yang gue bilang ke mereka, gue selalu ingatkan. Now is one thing. Yang penting adalah kedepannya gimana. Lo believe gak kalau lo berrekan dengan investor atau siapapun yang akan mensupport lo ini bisa membawa lo ke sana. Karena jangan kan lo ngomong 100 kali, 10 kali itu apa. Lo mau ngomong 100 kali sekarang tapi kalau dia gak bisa bawa lo kemana-mana, what's the point juga gitu kan. Ini poinnya. Iya. There's no point lo ini evaluasi gitu. Tapi valuasi kerendahan juga gak bagus. Ketinggian juga gak bagus. Ya kerendahan juga ya buat guanya si pemilik brand misalnya. Kok kecil banget sih gitu dapetnya. Ya lo harus yang oke lah, yang masuk akal gitu kan. Iya udah dominasi 51%. Lo dapat 51% cuma naro 1 miliar kan parah ya. Iya makanya kan ada yang nanya berapa kali yo misalnya 10 kali, 20 kali, 4 kali, 3 kali, 1 kali. Ya gue akan ngomong belak-belakan aja. Menurut gue kayaknya sih lo butuh dana sekian bla bla bla. Tapi risiko bisnis lo begini, lo masih banyak isu di sana, di sini banyak yang harus dikerjain. Effort ini ya gue, ini yang gue propose ke lo misalnya kali sekian. Ya mungkin karena udah penjelasan gue yang lebih clear, kenapanya dan mereka ngerasa, oh dia ngerti ya gimana untuk bangun company gue bersama dan dia ngerti gue. Jangankan multiple, mungkin mereka juga udah kayaknya multiple selama masih masuk akal di sekian kita oke deh. Oke, ya udah. Kita harus saling dua pihak harus saling apa tuh namanya? Melengkapi, mengisi. Mengisi is one thing tapi negotiate lah. Gua pinginnya segini, oke lah segini nggak apa-apa. Dia pinginnya segini nggak apa-apa. Harus ketemu kayak ya? gitu kan. Win-win. Ya harus win-win. Gitu. Oke. Dan menurut lo yang paling parah kenapa? Isu apa yang sekiranya lo harus benerin? Misalnya kayak, oke, lo ini kita udah mulai masuk ke masalah pendanaan ya. Oke, lo kayaknya perusahaan lo lagi butuh duit ya. Oke, udah. Kayaknya perusahaan lo dinilai cukup lah 2,5 miliar dulu deh untuk awal. Gue mau lihat lo dulu nih. Nah, karena kan lo bilang kok 2,5 sih? Gue butuh 5 miliar misalnya. Oh, karena gimana ya? Lo yang paling gampang oke lah. Yang pertama pasti kan omset. Dari revenue lo juga ternyata nggak menarik. EBITDA dan lain sebagainya gitu kan. Dan lo mungkin masih banyak merahnya. Apa segala macam. Rata-rata apa yang harus dibenahin ketika si founders itu oke, dibagusin dulu baru lo belanja investor. Maksud gue gitu. Baru lo jalan-jalan gitu loh. Kebanyakan sih
mungkin ini doesn't represent brand-brand yang kerja sama gue lah, tapi ini umum ya. Gitu. Iya. Kebanyakan sih memang dokumentasi tuh blee. Serius loh? Financial, administratif, legalitas tuh banyak yang nggak ada. Berantakan. Itu umum sekali. Makanya kenapa perusahaan itu bagus untuk akhirnya punya investor institusi seperti let's say Cufu gitu. Oke. Karena kita bantu mereka sadar sekarang misalnya. Kadang omset udah berapa ratus M misalnya, tapi ternyata financialnya belum teraudit demikian apa. Ya udah kita bantu dari sekarang nih. And from now on ini udah terdokumentasi dengan baik dan nanti kita mau IPO atau apa udah lebih mudah. Karena kan kalau orang kan gampangnya mikirnya gini. Alah boro-boro IPO apa. Ntar dulu deh gue pikirin hidup gue dulu nih dapat dividen yang oke. Jadi kan menggampangkan nanti pajak, finance dan segala macam. Tapi tanpa disadar 3 tahun 5 tahun kemudian masih digampangin juga. Oke. Dan akhirnya yang terjadi adalah mungkin beberapa yang gue tahu ada ya mungkin pajak lah. Ternyata mereka kurang bayar udah banyak nggak tahu. Ternyata malah jadi masalah di ke depan. Terus nanti financial accounting kita lihat berdasarkan kita kira uang dananya cukup, ternyata realita tidak. Aduh. Itu runway ya? Itu bukan hanya runway, kayak banyak kejadian kayak gitu bro. Profitable companies loh. Tanpa mereka sadarin, lah kok uangnya kemana? Oh kemarin ternyata pencatatannya salah dikira begini apa. Jadi kalau buat gue terlepas dari dapat funding atau enggak, sebagai perusahaan itu punya data atau informasi terhadap perusahaannya secara real time. Makin real time makin baik untuk lo melakukan atau mendesain suatu keputusan terhadap apa yang lo mau lakukan terhadap perusahaan lo kan. Lo mau spend marketing, lo mau spend launching produk baru apa. Kalau data lo nggak se-real time mungkin gimana lo decide? Banyak bro ya. Laporan keuangannya nanti per 3 bulan. Maksudnya per 3 bulan. Ya jadi kalau Januari nanti keluarnya di April. Wah itu mah bukan real time lagi. Gimana gue mau make good decision kalau agak telat di situ kan. Gitu. Ya itu rata-rata kesalahannya. Meskipun dia udah 50 miliar gitu per tahunnya. Ya ini contoh. Ya kan? Enggak, tapi ada. Ya kalau udah batas maksimum deh. Gini, kalau udah berpuluh-puluhan miliar per tahun sih biasanya sih enggak. Biasanya sih enggak. Tapi ada aja yang masih mundur 2 bulan gitu ada. Kenapa mereka butuh Cufu? Misalnya udah ada dapat 10 miliar per tahunnya, 20 miliar per tahunnya. Kan masih butuh investor tuh. Ya. Nah, yang udah berjalan aja deh misalnya. Ya, jadi mungkin kalau dari mereka lebih ke mereka itu mungkin beberapa entrepreneur ini waktu mereka mulai itu mereka mulai out of love and passion of the business yang mereka lakukan gitu kan. Tapi sering berjalan mereka mungkin tidak realize kalau pertumbuhan mereka ternyata bombastis gitu kan. Jadi mungkin akhirnya yang mereka rasakan adalah waktu mulai dari 0 sampai mungkin let's say kita ngomongin berapa puluh M atau berapa ratus M per tahun, it was exciting for them. Wah seru nih bisa sampai sini. Tapi once mereka udah reach ke angka tersebut, mungkin ada pertanyaan yang mereka bingung juga. Gimana nih gue dari misalnya contoh, gimana nih gue dari 50 M gue bisa ke berapa ratus atau setriliun gitu. Nah itu yang gue nggak bilang, ini bukan gue bilang kalau mereka tidak ada pengalaman di situ, tapi lebih kayak mereka udah di posisi butuh kepala kedua untuk membantu mereka ke situ untuk make sure kalau they are doing on the right path lah. Gitu. Kepala kedua yang dimaksud adalah agar ada yang melihat, ada yang bantu melihat, ada yang bantu menggandeng. Another angle kan? Another angle karena itu dia. Jadi kita semua nih datang dari dunia berbeda mungkin ya. Mungkin dari sisi founder mereka lebih ke kayak Steve Jobs kali ya. Mereka innovator, product founder dan segalanya. And on the other hand mungkin kita we are not product founder, we are not innovator. We are professionals
who've worked in previously di perusahaan-perusahaan inovatif. Gitu. Jadi kita menggabungkan dunia itu kan. You have the product, you have the knowledge. Lo tahu market lo gimana. Let us bantu kalian untuk mengimplement pengalaman-pengalaman yang kita punya sebelumnya dari sisi ya contoh financial, marketing, operations, everything. Karena betulan di Cufu juga tim gua itu bekas-bekas banyak orang bekas tech company, FMCG. Venture capital juga, basically professionals kita semua. We're a bunch of people coming from professional background that are di sini yang pingin membantu ya founder-founder brand inilah. Nah, ini kalau kita ngomongin membantu founder, kira-kira apa nih? Ini kita to the point aja deh. Artinya berarti udah gak seksi lagi ya tech company. Oh no, still sexy. Masih. Tapi gue lebih enak tidur di yang sekarang. Oke, kita ngomongin tidur enak ya sekarang ya. Nih, sebut aja lah 5 industri apa sih sebenarnya yang dari kacamata lo seorang mungkin venture capital atau investor ngelihat bahwa ini profitability-nya yang oke dan gue pengen tidur nyenyak lah. F&B pertama. Perputaran cepat pasti dari FMCG, enggak juga? Nih, gue ngomong nggak usah ngomongin brand, industri umum ya. Iya, umum. Kalau kita tahu kan industri paling besar kan secara industri kan di consumer goods mungkin kita ngomong food ya. Food ya. Kita ngomongin F&B retail sampai ke package food lah. That's still the biggest gitu kan. Oh itu ya, oke. Itu the biggest. Meskipun dia baru mulai. Nih gue ngomong industri ya. Industri ya, oke. Tapi kalau baru mulai, again, nggak menutup kemungkinan bro. Lu lihat aja Kopi Kenangan baru bikin 2018, sekarang gila. Jadi it's never too late to start your own F&B. Yang penting clear aja positioning lo jelas. Apakah misalnya lo mau bikin kopi lagi, terus kayak pertanyaannya kan, apakah kopi ini sama lagi kayak Kopi Kenangan atau kayak Tanah Merah atau apa? Ya clear aja gitu kan. Karena mungkin kalau gue lihat dari dulu Kopi Kenangan ya dia clear, statementnya clear. Buat apa? Dia apa? Kopi waktu itu brand paling banyak apa? Starbucks. Kedua yang probably don't know, right? Tapi Starbucks itu problemnya adalah itu market atas banget, bro. Oh iyalah. Ya, middle marketnya kan belum ada. Nah itulah dimana Kopi Kenangan masuk. Kalau waktu itu dia bikin sesuatu yang sama lagi kayak Starbucks susah. Gitu. Okay. Dan gue menarik tadi Aryo bilang ketika di offline nih teman-teman nih, tadi bahwa kenapa gue sebagai investor gitu harus capek-capek ngomongin misalnya valuasi startup yang tech banget ya, tech company lah intinya. Sementara pemain kopi aja ada belum habis-habis gitu loh. Iya nggak sih? Itu dia. Itu oke banget tuh. Iya, maksud gue. Lo kadang mau mikir teknologi keren, wow, life changing, bro. Temen gue si Edward bikin Kopi Kenangan itu cuannya luar biasa. Dan bahkan Kopi Kenangan udah segede itu aja masih ada ruang loh kemarin. Si siapa? Janji Jiwa. Iya. Si Kulo. Dan ya, ada house sekarang. Tuku ya. There's so many room to play. Asal lo clear aja positioning lo. Sekarang yang lagi rame itu es krim apa? Miche. Ngomongnya gimana sih? Miche. Ada. Gue beli, ini kan gue kan konsumen ya, bebas berpendapat ya. Es krimnya yang strawberry sundae oke. Gue suka. Oke lah, so-so lah. Oke lah. Murah bro. Hah? Murah. Iya. Oke. Enggak. Gue gak ngomongin harga melulu. Ya oke lah, dia main di bawah. Selain harga oke lah. Tapi kan dia kan klaim ice cream and tea kan. Tea lu belum bro. Gue nih ya belum sih. Lemonade-nya nomor 1. Apa gue salah ya? Apa gue salah? Lemonade-nya. Lemonade ya? Gue bukan yang bini gue kemarin beli lemonade. Nomor 1 penjualan mereka lemonade. Gue bukan lemonade yang kemarin. Iya. Apa ya? Pemerhati. Coklat gitu. Oh lu pemerhati ya? Oh gue berarti salah dong ya. Tapi kan harusnya kan gak gitu dong. Harusnya rata dong. Nggak, kalau di China-nya tea-nya gede. Cuma again in China tea company kan besar. Es krimnya gimana menurut lo? Gue suka banget. Iya kan, yang mana? Yang mana aja? Cone. Iya. Karena kalau tea-nya mungkin yang gue bukan yang itu. Ntar gue coba lagi yang itu deh. Itu ya pertama ya betul ya. F&B it's an easy business karena it's not apa ya. Orang udah relate lah, dan believe it or not, spending masyarakat pada umumnya mayoritas kan makan di luar bro. Iya.
Betul. That's proven. Behaviornya begitu Indonesia ya. Ya. Tapi jangan kebanyakan makan F&B juga. Orang ya kebanyakan pilihan juga. Ya dikira-kira lah. Mungkin yang kedua obviously I think skincare lah. Itu obvious banget. Lu naruh juga? Ada kita satu sih. Ada. Tapi beda ya, kita bukan skincare yang kosmetik. Apa males grooming gitu? Nggak, kita lebih ke deodoran. Gitu-gitu sih. Skincare ini lagi gede banget bro. Marginnya juga not bad. Gue kemarin ngeriset-riset juga tuh luar biasa tuh. Parah men. Kemarin lo ke apa tuh acara di JCC kan sempet tuh. Itu rame banget. Sampai bikin macet. Tapi di situ gue lihat memang opportunity di Indonesia luar biasa ya. Thank you to K-drama. Film-film Korea atau K-pop, Blackpink kan orang jadi boosternya dari situ ternyata ya. Karena ini bro, dulu itu tabu kan untuk cantik ya. Tabu gimana ya? Maksudnya orang kalau ngomong, oh kalau gue operasi plastik, kalau gue pakai perawatan, lebay banget, kita harus natural. Tapi ternyata dengan K-drama, Crave ini membuat paradigma terhadap artificial itu tidak apa. Oke. Yang penting hasil, ya kan? Lebih putih lah, apalah, operasi hidung, ya buat jadi orang nggak apa-apa. Zaman dulu kan diomongin, wah operasi itu parah. Atau apa? Sekarang nggak jadi nggak apa-apa karena ya. Terus kayak si misalnya, gue nggak tahu Blackpink operasi atau enggak lah ya. Tapi kayak nih beberapa artis Korea ini cantik operasi, I don't care, cantik gitu kan. Jadi udah lebih diterima gitu. Dan memang kebetulan di Indonesia itu secara produk itu bagus-bagus bro. Ya, kan maklon. Ya, bagus dari mana? Ya, maksudnya kan tinggal ikutin formulasinya. Nah itu dia. Lo ikutin formulasi produk-produk Eropa. Oh iya. Lo bikinnya sama. Harga-harga lokal. Iya juga ya. Simple kan. Sama kayak fashion. Makanya fashion juga mungkin masuk industri yang masih menarik. Karena sekarang lo fashion, lo mau bikinan Jepang, lo mau bikinan Eropa. Sekarang udah apa bedanya sih? Potongan sama, desain sama. Ya kan? Yang bedain sekarang harga sama branding. Branding ya orang kayak ya udah nggak gimana amat sama branding, yang penting bagus dipakai apa. Makanya kan Shopee laku tuh fashion. Oke. Menurut lo Roughneck gimana? Roughneck bagus. Kebetulan sahabat gue. Oke. Oh Yopi. Oke. Jadi si Roughneck itu lu jangan subjektif, objektif. Enggak. Justru gue kenapa waktu itu gue seneng banget bantu Roughneck karena positioningnya jelas gitu kan. Mereka itu kalau ditanya, kadang kan kalau orang bikin fashion kan mau yang keren. Oh gue mau yang keren. Marketnya high end atau yang hipster atau apa. Mereka mah simple aja. Mass, anak-anak SMA, kuliah, affordable, and ya benchmark itu aja. Affordable, Erigo juga affordable. Iya. Coba kalau lu suruh naruh, kan, kalau lu suruh naruh misalnya, ya kan lu mau invest nih. Sama-sama lagi butuh. Erigo apa Roughneck? Gue gak invest di fashion tapi. Diplomatis sekali Anda jawabnya. Dua-duanya bagus. Gue suka, I don't know Erigo siapa namanya itu? Sadat. I don't know him personally. Tapi gue melihat they have potential lah si Erigo gitu kan. Not just, gak hanya di pasar Indonesia, but maybe more than just pasar Indonesia. Tapi menurut lo gimana dengan harga bisa jual 60.000, 70.000, belakangnya ada venture capital nggak sih untuk kasih subsidi? Gosip-gosip sih ada, tapi kan memang tidak publicly announced ya. Oke. Dan itu problemnya di bisnis fashion itu kan tadi gue bilang ya, pembeda udah makin susah. Makanya kalau perhatiin tuh margin industri fashion juga makin menipis deh kayaknya. Iya tipis. Kan, lo bayangin dari dua misalnya harganya bukannya makin naik, harga mungkin sama atau menurun, tapi cost lo naik. Itu masalahnya. Itu problem. 3 tuh berarti ya. Makanan minuman, skincare, fashion. Iya. Berarti bisa dong dari teman-teman yang sekarang ngelihat kalau lu lagi buka lagi nggak untuk 3 itu. Nah, itu yang menariknya. Kalau lo kan nanya gue industri, tapi gue tidak invest di 3 itu. Lalu ngapain bocorin? Lu ngasih angin doang dong buat ke. Bukan ngasih angin, maksud gue cari investor lain yang bermain di situ. Kebetulan gue tidak fokus di situ. Tapi kenapa lu nggak fokus di situ kalau lu bilang katanya marketnya seksi? Ya, karena gini, kalau gue punya belief, gue tuh masih pingin menjadi market leader di kategori yang gue pingin invest. Tetap main valuasi lagi dong.
Enggak juga. Market leader kan tidak harus valuasi. Yang penting market leader gue hidup tenang. Ya, oke. Contohnya apa tuh? Ya tadi gue ada di suplemen fitness, gue ada di e-cigarette, vape. Oke. Gue ada di vape, gue ada di coklat. F&B ada, tapi specifically consumer goods. Lo ngitungnya gimana sih kalau ini potensial? Kok tiba-tiba coklat lah, kok tiba-tiba apa tadi yang pertama? Suplemen fitness lah. Ngitungnya gimana sih? Ini buat minta ilmunya aja sih sebenarnya, insight-nya. Ngitung apa nih? Ngitung bahwa ini adalah seksi. Lu coklat? Oke. Oh, karena orang di rumah ngemil. Enggak sereceh itu pemikirannya. Ya sereceh itu juga sih. Oh iya kan? Kadang itu yang gue bilang. Demand kan itu. Gini. Kadang kita berpikir terlalu panjang. Kayak kita mau invest apa sih yang teknologi wah banget. Ternyata yang sesimpel itu kok yang make money. Jadi kadang gini, gue invest adalah yang clearnya barang-barang yang orang nggak bingung nih apa. Suplemen fitness kan udah lama bro. Oh iya. Dulu kan ada Elmen, ada apa. Whey protein itu kan apa? Iya whey protein. Banyak. Terus yang suplemen yang minum di depannya DA lah. Di bola kan tuh. Wah gue gak tahu deh. Amino apa lah gitu. Cuma kan memang sekarang yang salah satu paling besar di Indonesia ya sekarang si Muscle First itu kan. Oh iya. Dan lu ada di situ? Insya Allah. Enggak, lu ada. Pingin. Oh pengen. Belum ke situ ya? Pingin. Dan lu ada di mana aja? Media juga ya? Podcast mas? Nggak nih Cufu atau Aryo nih. Beda bro. Ada idealisme sendiri. Gini, kalau Cufu memang kita lebih banyak di consumer goods tadi kan, makanya gue bilang kita ada coklat, kita ada granola, kita ada deodoran, kita ada power bank, peralatan masak, kita ada suplemen fitness dan lain-lainnya. Kalau lo bisa tarik benangnya kan semua ini consumer goods produk nih, gitu kan. Ya kebetulan kalau gue memang darah venture capital gue masih ada, jadi masihlah involved di beberapa mungkin. Oke. Gitu. Coba biar cepat aja. Terakhir, lu lagi nyari brand apa? Brand. Iya, yang mau Aryo kayak mau Cufu kayak mau Absolute Confidence kayak. Ya. Nah, coba baca. Kita nggak tahu ya. Mungkin mereka nyerbu DM lu aja terserah ya. Militan gue sih pasti akan nyerang lu ya. Gue nggak tahu ya. Lu lagi nyari apa? Lu lagi pengen mainin baby baru apa nih? Ya jujur gue tuh tertarik banget sama bisnis health and wellness sih. Karena lu itu karena personal brand lu juga begitu kali. Ya juga. Ternyata dari data yang gue tangkap, brand-brand ini gede-gede bro. Yang jualan madu, yang jualan minyak kutus-kutus. Tau gak lo minyak kutus-kutus? Tahu banget. Itu gede banget bro. Itu gede. Terus ada yang jual apa? Fiber tuh. Yang buat pencernaan apa? Ya itulah. Buang air besar jadi lancar. Gede bro. Gede. Gini-gini. Oh banyak loh maklon nih. Ya ada maklonnya, ada aja. Tapi ya hal-hal kayak gitu gue tertarik. Mungkin juga penumbuh brewok juga boleh. Minoxidil. Ya gitu-gitu. Gede bro. Ini gue pakai. 9 bulan begini. Gue kayak lo, gue clean. Kaget gue. Gue pas lihat datanya. Beneran nih. Segede ini. Wow. Tuh udah dibocorin tuh. Gede bro. Angka berapa bisa lu naruh? Wakdoyok. Tahu lah. Ya gitu. Kayak dulu kan. Gue gak tau deh. Sekarang lebih gede. Minoxidil. Kan? Iya. Wakdoyok masih ada gak ya? Gak ngerti gue. Masih ada ya? Masih. Ya dulu kan zaman dulu gue ingetnya Wakdoyok. Iya kan sempat kayak expose di media kita juga. Di angka berapa sih biasanya? Wah. Untuk awal. Sorry. Kita. Si lu, Cufu. Ya. Monggo. Lu lagi yang lu cari tadi. Kita ngomong Cufu aja lah. Ya Cufu boleh. Kebetulan kerjaan utama gue sekarang di situ. Oke. Cufu. Kalau Cufu sendiri kita memang investasi itu minimal 10 miliar. Minimal. Seger nih dananya nih bro. Lumayan. Minimal 10 M. Mungkin as high as 200 lah ya. Wow. 200 M lah. As high ya. Sekarang. Gue gak tahu tahun depan ternyata bisa lebih lagi. Who knows gitu kan. Berarti lu hampir tiap hari baca deck orang deh? Enggak juga ya? Enggak juga bro. Tergantung lu kebutuhan. Gini bro. Gimana? Bedanya waktu gue di VC. Waktu gue di venture capital. Orang kirimin gue deck. Iya. Karena kebanyakan perusahaan startup ini kan selalu fundraising. Iyalah. Nah, brand-brand ini yang gue ketemu ini, mereka buat apa ya investor?
kenapa gue butuh lo? Itu pertanyaan-pertanyaan itu banyak muncul. Oh, malah sekarang begitu ya? Malah bingung. Nah makanya justru kita mencari orang yang begitu. Oh lo nggak butuh? Yaudah, gue make sure lo butuh. Oh, berarti perlu yang pitching dong? Nah itu dia. Gue yang mau ngasih duit, gue yang pitching. Bingung kan lo? Kok gitu? Yeah. Funny how world works. Biasa kan lo butuh duit, lo yang pitching. Nih gue nggak, gue yang pitching. Gue udah kayak sales. Halo, Bani. Bla bla bla. Gue suka. May I share apa yang bisa kita kerjasamain sama mereka? Karena kebanyakan dari mereka tuh nggak butuh duit. Iya mereka udah bisa jalan sih. Iya, pada bawa Porsche. Oh, ini apa rumah di Australia? Buat apa ya? Tapi itu yang menarik karena founder yang kita kerja sama itu udah punya uang semua bro, mereka. Menariknya, udah punya uang dan akan ditanya, lo kan nggak butuh duit. Tapi itu yang menarik dari mereka kenapa akhirnya bekerja sama. Yang mereka cari sekarang udah bukan uang. Tapi how big, seberapa jauh mereka bisa bawa brand yang mereka bangun ini. Ya tinggal hire aja konsultan. Tapi gak ISO misalnya. Gak semudah itu. Emang ya? Enggak lah. Karena gini, kalau misalkan orang gue hire aja CEO atau apa. Tapi kan mereka kan hired professional. Sedangkan kita kan beda. Mindset kita adalah kita taruh risiko. Kita taruh capital untuk bantu grow. Kita ada risiko. Oh iya. Dan kita kan jadi ada kayak dorongan buat kita untuk memiliki nge-push kan gitu. Ya. Itu yang mereka suka gitu. Oke, bocoran nih. Mungkin ada yang lu bisa kontak langsung bisa gak sih? Bisa kemana sih kalau bisa DM? Orang gue open banget kok, tinggal DM apa. Ya. Ya. Always happy. Oke, DM, kontak, terserah deh. Ya, dengan batas tadi bottomnya tadi di 10 miliar. Investment ya. Terus plafonnya di 200 miliar saat ini ya. Saat ini tahun ini mungkin berubah naik, mungkin ya tergantung ini. Ya alhamdulillah gue punya bos-bos yang luar biasa bro. Wow, jadi emang gue suka ini merendah nih, betul banget ya. Nah, beneran. Bos-bos gue hebat. Lu nggak mau invest media? Kebetulan kita tidak bisa di jasa dan non produk. Mesti ada produknya. Ada produk. Ntar gue bikin produknya apa kayak jual meja, mic. Ntar ngobrol aja sama ini kali, Enggok sama Omes lah. Kalau ada urusan podcast media mah gue sama mereka lah. Oh gitu ya. Itu udah urusan mereka. Podcast iya. Temen-temen gue itu salam yang urusan. Siap. Mantap guys. Ayo cepetan 1000 udah banjirin DM semuanya. Kita kasih solusi.